Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi qudratihi alladzi an'ama 'alaina bi judihi wa karamihi. Nahmaduhu hamdan na'imina syakirina min ibadihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, dan hasilnya nanti diharapkan menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, yaitu tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan puasa adalah salah satu strategi, cara untuk mendidik manusia menjadi orang yang berakhlak. Dalam hal ini adalah memiliki kepedulian sosial, memiliki rasa empati kepada sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ibadah yang dicintai oleh Allah adalah ibadah yang menghasilkan orang yang memiliki kepekaan kepada masyarakatnya, kepada sosialnya. Sebagaimana sebuah kisah, ada seorang yang ahli tahajud. Hampir tiap malam atau bahkan tiap malam dia tidak pernah melewatkan untuk melakukan sholat malam tahajud. Beliau adalah Syekh Abu bin Hashim. Berpuluh-puluh tahun dia lakukan tahajud. Dan suatu malam ketika dia akan melakukan tahajud seperti biasa, di tempat di mana biasa dia melakukan wudhu, ada seorang asing yang beliau tidak kenal. Maka beliau bertanya, "Wahai Kisanak, siapakah engkau?" Orang tersebut menjawab, "Aku adalah malaikat." Wah, mendengar bahwa orang yang tidak dikenalnya itu malaikat, bertambah bangga Abu bin Hashim. Pantaslah saya itu didatangi malaikat karena aku orang yang ahli tahajud. Lalu Syekh Abu bin Hashim bertanya, "Wahai malaikat, ada apa gerangan engkau di tempatku ini dan apa yang kau bawa itu?" Malaikat pun menjawab, "Aku membawa catatan nama orang-orang yang dicintai oleh Allah." Mendengar jawaban itu, Syekh Abu bin Hashim pun semakin yakin bahwa tahajudnya yang selama ini dilakukan pasti menjadikan dia termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan tertulis di dalam buku itu. Maka beliau berkata, "Wahai malaikat, adakah nama saya tercantum sebagai orang yang dicintai oleh Allah?" Maka malaikat pun mencarinya, mulai dari yang pertama sampai dengan akhir. Ternyata tidak didapati nama Abu bin Hashim. "Maaf Syekh Abu bin Hashim, nama panjenengan tidak tertulis di dalam buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah." Maka Syekh Abu bin Hashim pun kaget, kemudian menyuruh malaikat itu, "Coba malaikat, ulangi sekali lagi. Barangkali nama saya ada namun terlewatkan." Pun demikian diulang, ternyata nama beliau tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Syekh Abu bin Hashim pun kemudian jatuh pingsan karena merasa dirinya tidak tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Ternyata belum tentu ibadah mahdhah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, bahkan haji ataupun ibadah yang lain menjadikan Allah mencintai kita. Karena apa? Ternyata yang membuat Allah cinta kepada hambanya selain orang itu rajin beribadah mahdhah adalah bagaimana ibadah mahdhah itu pun seperti halnya puasa, sholat dan sebagainya menjadikan orang itu orang yang memiliki kepekaan kepada lingkungannya, masyarakatnya, mau berbagi, mau bersedekah kepada orang-orang fakir, miskin, yatim dan sebagainya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku telah berpuasa, aku telah menjalankan perintah sholat." Tetapi kata Allah, "Wahai Musa, apa yang kau lakukan semuanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Sholatmu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Puasamu membuat dirimu menjadi orang yang memiliki
hati yang bersih, tetapi yang membuat aku cinta kepadamu adalah ketika dari ibadah yang kau lakukan, kemudian kamu mau peduli kepada orang-orang miskin, yatim, pada orang-orang yang membutuhkan. Itu justru lebih aku cintai. Kaum muslimin rahimakumullah, dari kisah ini semoga kita termasuk orang-orang yang puasa kita terlebih sangat kita rasakan lapar yang kita rasakan itu, sehingga kita merasakan laparnya orang-orang yang saat ini tidak memiliki apa yang dimakan. Kita berpuasa hanya 13 jam. Datangnya maghrib kita berbuka. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa, mereka bisa jadi berpuasa bukan hanya siang, tapi malam pun mereka berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Insya Allah kalau kita pahami makna puasa yang sesungguhnya, kita termasuk orang-orang yang suka berderma dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang dicintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.